Para kekasih, tema kita pada petang hari ini, cara jitu dapat hibah. Katakan, saya mendapatkan cara yang jitu. Saya akan menerima hibah dari Bapak saya, Juru Selamat saya. Wow banget. Ya, sekarang boleh dilepas ya. Nah, jadi ini adalah cara jitu untuk mendapat hibah. Saudara, nanti saya akan jelaskan apa maksud dari hibah tersebut. Ya saudara, lebih dahulu kita akan membuka pada 4 buah ayat dari surat Efesus pasal yang ketiga, para kekasih. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, kemudian ayat 14 sampai 16. Ayat 12, kemudian ayat 14, 15, 16. 1, 2. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Amin. Katakan, ini juga wow. Ya, kalau saya membaca firman, banyak wow-nya, ya, banyak luar biasanya. Ya, saudara percaya apa tidak? Itu sebab kalau lagi susah, lagi seneng juga, jangan cuma susah aja. Ketika saudara susah, semua normal, sampai saudara menerima perjanjian-perjanjian satu demi satu dari Tuhan, tetap menganggap firman adalah wow. Amin. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Perhatikan ayat yang ke-12, para kekasih. Di dalam Dia, di dalam siapa? Tuhan Yesus, ya. Kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi satu ayat ini harus dimengerti. Ini adalah kunci untuk ayat 14, 15, 16. Perhatikan ayat 12 kembali. Kita beroleh 2 hal. Sebutkan. 1, keberanian. 2, jalan masuk. Jadi kalau kita tidak mempunyai keberanian iman, kita tidak mempunyai satu tekad untuk kita meninggalkan keduniawian, kita tidak punya keberanian untuk mendapat jalan masuk. Saudara, seringkali kita berkata, saya mau ke Amerika, tapi cuma di angan-angan. Saya tidak memperjuangkan, saudara tidak memperjuangkan. Bagaimana kita sampai ke Amerika? Ini satu contoh. Jangan terlalu jauh, saya mau ke Jakarta, tetapi saya tidak bergerak, saya tidak bertindak. Apakah saya berjalan kaki karena saya tidak punya apa-apa? Apakah saya naik bus, naik kereta, atau naik pesawat, atau naik mobil pribadi, atau naik motor saya sekalipun? Saudara, harus ada satu keberanian untuk kita mendapat jalan masuk. Jadi dari sini kalau saya dapat pelajaran, kalau saya dan saudara, kita tidak ada semangat dan keberanian, gak ada jalan yang terbuka bagi kita. Jelas? Katakan, keberanian saya di dalam iman membuat Tuhan membuka jalan di depan saya. Bila saya melempem, tidak semangat, tidak setia, tidak berkobar-kobar cinta saya, maka saya tidak ada jalan terbuka. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi inilah rahasianya ayat 12. Nanti saya akan satu demi satu, ya, saya akan mengajak saudara untuk membuat sedikit ekspositori dari ayat 12, 14, 15 dan 16, ya. Ayat yang ke-14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ya, katakan, itulah sebabnya saya sujud kepada Bapa. Ya, jadi itulah sebabnya. Sebab apa? Sebab aku punya keberanian, aku bisa dapat jalan masuk.
Itu sebab aku harus menghargai, aku harus bersyukur, aku harus menghargai dan menaruh hormatku, kesungguhanku kepada Bapa. Bapa adalah sumber segalanya. Katakan amin. Ya, itu sebab ini hal penting sekali. Ayat yang ke-15, yang daripadanya semua turunan, maksudnya keturunan, yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Ya, ayat 16, aku berdoa supaya ia, siapa ia? Ya, Tuhan Yesus, ya, menurut kekayaan kemuliaannya, katakan menurut kekayaan kemuliaan Yesus, menguatkan dan meneguhkan saya oleh rohnya di dalam batin saya. Amin. Jadi kalau saudara melihat semua itu sumbernya dari sana semua. Kita ini cuma terima, percaya dan terima. Katakan percaya dan terima. Segala usaha dan kemampuan. Ayo tangan saudara. Segala usaha dan kemampuan dari Bapa saya yang di sorga melalui Yesus Kristus. Saya hanya menerima dalam nama Yesus. Amin. Saudara. Nah, dari 4 buah ayat yang kita sudah baca ini, kita melihat usaha saya itu minim. Usaha saudara itu sedikit banget. Jangan anggap bahwa kita harus jungkir balik untuk kita boleh menerima sesuatu hibah. Hibah itu pemberian dengan persyaratan. Ya saudara, nanti saya akan jelaskan. Itu sebab anak-anak Tuhan, menjadi anak Tuhan orang Kristen itu tidak susah, tidak jungkir balik, tidak penuh dengan pengorbanan, tidak. Menjadi anak Tuhan itu dimanja oleh Tuhan. Ya, itu kita harus tahu. Para kekasih, nah pada slide berikut ini saya mengambil kata-kata dalam Alkitab New King James Version, saudara, dari Efesus pasal yang ketiga ayat 16 bagian A. Di sana disebutkan that he would grant you. Dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan, ya saudara, di dalam ayat yang ke-16a, ya, menurut kekayaannya, ya saudara, kemuliaannya, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Nah ini di dalam bahasa Indonesia kurang satu kata. To grant atau memberi atau menghibahkan. Ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Padahal ini penting sekali. Itu sebab saya mau membahas dengan saudara expository mengenai soal kata grant you. Karena dalam bahasa Indonesia ini tidak ada. Jadi that he would according to the riches of his glory. Cuma itu aja dalam bahasa Indonesia. Justru 2 kata yang penting dalam bahasa Inggris ini, ya saudara, yaitu grant you, itu tidak ada. Kata to grant adalah menghibah. Boleh dikatakan memberi, boleh. Tetapi arti sebenarnya to grant adalah memberi hibah. Katakan memberi hibah. Jadi memberi biasa, ya saudara, itu memberi, saya menerima dari saudara kado. Itu bukan hibah. Ya saudara. Tetapi karena saya ini miskin, saya ini tidak punya kerjaan, saudara, katakan anak saya ini banyak, ya bukan bebek tapi banyak. Nah saudara, maka saudara kasihan sama saya. Dan saudara berkata, Pak Timothy, saya melihat anak bapak ini banyak dan bapak tidak punya kerjaan. Udah, saya minta tolong ya, ini peternakan bebek, ya. Peternakan bebek ini dikelola ya. Nanti kalau saya berikan sebagai hibah, kalau saya melihat Pak Timothy bisa mengerjakan peternakan bebek ini dengan baik, ya, telurnya juga banyak, terus berkembang biak, tambah banyak, saya akan berikan. Itu namanya hibah. Hibah ini selalu ada 2 pihak yang sangat beda kedudukannya. Satu miskin, katakan miskin, dan kaya. Terjadilah hibah. Tetapi antara miskin dan kaya harus ada jembatan, yaitu bisa dipercaya. Jadi kalau miskin tidak bisa dipercaya, ya udah nasib
Itu sebab kalau saya dan saudara merasa miskin, harus kasih tunjuk bahwa kita bisa dipercaya. Ini sangat penting. Engkau barangkali mengatakan, saya tidak punya harta, saya tidak punya kepercayaan apa-apa dari Tuhan. Saya bukan seorang yang istimewa di mata Tuhan, karena saya tidak bisa melayani apapun. Saya hanya datang sebagai anggota gereja biasa. Nah, itu harus dirubah dong. Itu namanya memang engkau tidak punya apa-apa kalau cuma anggota biasa. Engkau harus punya pekerjaan, engkau harus punya talenta, engkau harus punya tanggung jawab. Baru engkau bisa dianggap orang miskin yang minta hibah. Amin. Siapa yang dipandang kaya di mata Tuhan? Hanyalah mereka yang punya tanggung jawab pekerjaan Tuhan. Mereka yang mau dipercaya oleh Tuhan, tetapi tidak mampu. Nah, itu namanya orang miskin. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka akan dipermuliakan. Mereka akan diperkaya. Mereka akan dibikin wow sama Tuhan. Berbahagialah orang miskin yang kayak gini loh, saudara. Yang sesuai dengan persyaratan firman. Bukan orang miskin yang malas, yang gak jujur. Saudara, tidak ada apa-apanya dia. Hanya orang miskin yang sungguh-sungguh mau ngawulo sama Tuhan. Bisa kasih tunjuk, aku orangnya jujur. Aku orangnya bisa dipegang. Apapun aku bisa dipegang. Ini orang akan diberi grant. Katakan granting. Hibah. Jadi ini yang perlu saya akan jelaskan. Justru kalimat ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya, that he would grant you according to the riches of his glory. Biarlah dia memberi hibah kepada kamu sesuai, setara dengan kekayaan kemuliaannya. Jadi berarti dia punya hibah nanti kepada saudara dan kepada saya bila kita memenuhi syarat. Hibahnya kecil atau besar? Besar. Karena according to the riches, according to his riches of his glory. Sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Itu sebab para kekasih perhatikan. Sekarang dua kata ini grant you. Kita akan membahasnya. Supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Lihatlah pada ilustrasi gambar ini. Seorang wanita yang hidup pada tanah yang gersang. Ya, tanah yang dalam bahasa Jawa meletek-meletek. Saking gersangnya. Saking gak pernah turun hujan. Bisa ada tanaman tanaman pangan di sana? Tidak ada. Tetapi saudara melihat ada bayangan salib di situ. Amin. Berarti di atasnya ada salib. Puji Tuhan. Gersang seperti apapun hidupmu. Meletek-meletek tidak karu-karuan hidupmu. Saudara, kalau engkau ada di bawah bayang-bayang korban Yesus. Engkau adalah orang yang penuh pengharapan. Untuk menerima granting, hibah dari Tuhan. Menyedihkan sekali banyak hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang tidak ada bayangan salib dalam hidupnya. Menyedihkan sekali. Dia bisa berkhotbah macam saya begini. Dia bisa megah dengan segala kekayaan dan jabatan yang baik. Tetapi dia tidak mempunyai salib Kristus dalam hidupnya. Saudara, sesungguhnya dia ada pada tanah yang gersang. Yang tidak ada harapan. Karena tidak ada korban Yesus dalam hidupnya. Itu sebabnya setiap minggu kita mengadakan perjamuan kudus. Supaya seminggu ke depannya, saudara dan saya mengalami granting. Hibah dari Allah di dalam kehidupan kita. Katakan itu luar biasa. Itu sangat wow. Ya, para kekasih, itu sebab yang tidak ada kata ini dalam bahasa Indonesia akan saya jelaskan kepada Anda. Para kekasih, itu sebab kalimat terjemahan yang benar adalah agar ia menghibai kamu sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Amin. Ayo kita baca yang di bawah. 1, 2. Agar ia menghibai kamu sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Amin.
Haleluya. Jadi baru genaplah, komplitlah ayat ini. Kalimat ini baru komplit, tidak hilang. Tidak ada terjadi sesuatu omission. I don't know exactly why there was an omission of this text. Saya nggak tahu apa sebabnya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata-kata ini. Tetapi ini justru kata yang penting. Ya, saudara. Itu sebab that he would grant you according to the riches of his glory. Inilah yang saya akan ajarkan kepada saudara. Bagaimana kita orang harus bisa menerima grant. Katakan bagaimana menerima hibah seumur hidup saya dalam nama Yesus. Ya, hibah ilahi adalah pemberian modal hidup bagi si titik-titik miskin yang kedapatan titik-titik bisa dipercaya. Miskin tidak bisa dipercaya, habis nasibnya. Kaya tidak bisa dipercaya, lebih hancur lagi. Jadi unsur yang paling penting bagi semua orang adalah bisa dipercaya. Itu hal penting. Jangan nomor 2. Itu sebab saya bisa dihibai dengan hibah ilahi bila saya bisa dipercaya. Saya yang miskin, katakan saya yang miskin. Saya harus kedapatan terbukti bisa dipercaya. Saudara, ini adalah faktor yang sangat menentukan hidup saya. Siapapun saya. Itu sangat menentukan hidup saya. Sangat menentukan hidup saudara. Tidak heran di dalam dunia ini para majikan, perusahaan, bahkan pemerintah sekalipun mencarinya apa? Orang yang jujur. Orang yang bisa dipercaya. Saudara. Itu apa sebab? Karena semua orang mengakui. Di luar Kristus, di dalam Kristus semua mengakui. Bahwa faktor bisa dipercaya adalah faktor yang luar biasa. Mahal dan langka. Katakan mahal dan langka. Adalah orang yang bisa dipercaya. Saudara, kita tahu bahwa orang pintar itu banyak. Keleleran dalam bahasa Jawa. Di mana-mana orang lulusan sarjana. Itu keleleran orang pintar. Tetapi belum tentu bisa dipercaya. Itu sebab kalau saya dan saudara tidak bisa dipercaya, maka kita harus minta, Tuhan, satu faktor penentu dalam hidup saya sebelum mati adalah saya harus bisa dipercaya. Supaya semasa saya hidup, entah masih lama atau cuma sebentar, saya dapat hibah. Anak keturunan saya juga ngikutin saya sebagai orang tua, dapat hibah. Amin. Para kekasih saudara, melihat pria ini mau masuk satu tempat yang bersinar ya, satu tempat yang wow. Satu zona yang wow. Itu sebab tadi kita sudah baca ayat-ayatnya. Efesus 3, 12, 14, 15, 16. Para kekasih, saya menunjukkan lukisan yang indah. Yaitu tangan Allah, katakan tangan Allah. Yang mau menjangkau tangan saya. Saudara, lihat. Tangan saya yang di bawah, tangan saudara yang di bawah. Tangan Tuhan yang di atas. Dan dia mau memberi kepada kita orang, karena kita ini miskin dan papa dan bodoh. Ya, di dalam dia kita beroleh jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin. Itu terdapat dalam ayat berapa? Ayat 12. Jadi saya mulai masuk ayat 12, 14, 15, 16. Saudara, ayat 12 lebih dahulu. Lalu di pihak saya, katakan, lalu di pihak saya harus memiliki hak untuk mendapat hibah. Ya, saudara, ini dia. Jadi, gimana saya mendapat hibah? Surat pemberitahuannya di mana? Surat keputusannya apa? Katakan, iman saya kepada Tuhan Yesus adalah surat keputusan saya.
dari Allah Bapa agar saya mendapat hibah. Jadi saudara mesti tahu, gimana kita orang yang tidak bisa tahu-tahu aja, ujuk-ujuk mendadak, ya, instantly we can get the granting from God. It is impossible at all. Ya saudara, itu no sense sama sekali. Jadi kita harus beriman kepada Tuhan Yesus, maka iman kita memberi kepada kita keputusan dan hak untuk kita mendapat grant dari Tuhan. Amin, ya. Saya mencoba pelan-pelan untuk semua orang bisa mengerti. Jangan sampai ada tahapan yang kita kelupaan. Ya, saudara, jangan sampai ada tahapan yang kita lompati. Itu tidak bisa. Itu sebab iman kepada Yesus, katakan iman kepada Tuhan Yesus menghasilkan hibah seumur hidup saya. Bagaimanapun saya saat ini. Amin. Seringkali saya mendapat keluh kesah dari orang yang saya kenal maupun yang kebanyakan sih 95% tidak saya kenal sama sekali. Keluhan tersebut rata-rata sama, saudara. Yaitu apa? Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak memberi kepada saya? Saudara, ini pertanyaan yang sangat normal, sangat memasyarakat dan secara universal. Boleh dibilang seluruh dunia mempunyai pertanyaan yang sama. Kenapa Tuhan tidak memberi kepada saya? Saudara, apakah Tuhan begitu sulit? Tidak. Kesulitan ada pada saya. Katakan, kesulitan justru pada pribadi saya. Kesulitan ini, ayo ikuti tangan saya, harus saya hancurkan. Dalam nama Yesus. Mulai saat ini, kesulitan tersebut, hambatan tersebut saya patahkan dalam nama Yesus. Amin. Nah, jadi saudara sudah tahu kesulitan saudara seperti yang saudara pukulkan dengan tangan saudara tadi, itu harus dihancurkan. Hambatan itu ada pada saya, bukan pada istri atau suami kita, atau pada anak atau orang tua kita, apalagi pada pendeta kita, sama sekali tidak ada. Tetapi pada diri pribadi kita. Katakan amin. Saudara yang kekasih, saya membawa saudara kepada satu arah kepada Tuhan yang memberi grant. Ya, penjelasan ayat 12 dari Efesus 3 adalah, katakan adalah, saya harus memiliki visi ilahi. Setiap hari saya harus selalu tertuju pandangan rohani saya kepada Kristus. Nah, mudah kan? Cuma saben hari saudara melatih pikiran saudara, konsentrasi saudara di antara kesibukan kita orang, ketika kita terbaring sakit, ketika kita tidak bisa makan barangkali, ketika kita dikecewakan dan hancur hati kita. Belajar, latihan, saben hari memandang kepada Kristus. Ini rahasia pertama. Katakan, ini rahasia pertama. Bila saya memandang kepada Kristus, Dia memberi kekudusan kepada saya. Dengan kekudusannya, saya mendapat hak untuk menerima hibah. Amin. Jadi orang yang tidak memandang kepada Tuhan, tidak selalu tertuju kepadanya, tidak mungkin hidup dalam kekudusan. Dia pasti hidup dalam kekotoran dan dosa. Sehingga hari tersebut dia tidak mempunyai hak untuk menerima hibah dari Tuhan. Itu sebab, katakan itu sebab, setiap hari saya harus melatih hidup saya memandang ke sorga. Amin. Itu penting sekali. Sehingga kita bisa ditulari, kena radiasi dari cahaya kemuliaannya. Katakan, sehingga saya diradiasi dengan cahaya kekudusannya, sehingga hidup saya yang kotor menjadi kudus. Maka pada hari itu saya berhak menerima hibah dari Tuhan Yesus.
Amin. Para kekasih, itu sebab ini hal penting sekali ya. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 50 dan 51, sejenak kita akan membaca Alkitab kita. Betapa penting pengalaman seorang yang bernama Tan. Ya, Tan siapa? Nanti kita akan lihat. Yohanes pasal 1, ayat yang ke-50 dan 51. Siap? Dibaca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Perhatikan, malaikat Tuhan turun naik. Kepada siapa? Orang yang tulus. Makanya kepada Nathanael, Yesus berfirman, kamu akan melihat perkara-perkara yang lebih besar daripada kamu kagum. Bahwa aku melihat kamu dari jarak yang jauh, yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Aku melihat kamu duduk termangu-mangu di bawah pohon ara, di alun-alun sana. Kalau kita alun-alun di bawah pohon beringin, ya, tapi sana alun-alun di bawah pohon ara. Nah, saudara, jadi saudara mesti tahu, orang ini adalah orang yang akan menerima pertolongan malaikat Tuhan turun naik. Turun naik. Itu sebab Anda dan saya harus yakin. Ya, kalau saya dan saudara bisa melihat Tuhan, yaitu melalui ketulusan hati kita, kita percaya dalam kerendahan hati aku datang kepada Tuhan Yesus. Cukup, itu modal Anda, itu modal saya. Saya tidak punya apa-apa untuk bisa menghampiri tahta kerajaannya. Hanya ketulusan. Hanya sifat bisa dipercaya. Itu membuat saya layak menghadap Dia. Jangan pakai cara yang lain. Engkau pasti tidak diterima oleh Dia. Hanya mereka yang ada kerendahan hati dan ketulusan bisa dipegang oleh Tuhan. Siapa yang mau angkat tangannya? Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus mengajari saya, mengurapi saya, menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang tulus hatinya, dan orang yang suka memperhatikan keselamatan jiwa lain. Dalam nama Yesus, Tuhan melayakkan saya, menyucikan, menguduskan saya, untuk menerima hibah yang ajaib dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.